Kita berada di episode 45, suburnya YouTuber asing di Indonesia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumping lenggong bersama gue, tentunya bersama kita. Bersama kita di pelita.hati 207. Kenapa tujuhnya agak sedikit melambai? Melambai bukan ngondek, tapi pengen jadi ciri khas aja ya. Di antara semua pelita ada pelita hati, dan di antara semua pelita hati ada pelita hati 207. Kenapa 207? Nanti gue jelasin di subscriber gue ketika sudah 1 juta ya. Bukan rupiah ya, tapi 1 juta manusia. Dan terima kasih banyak kepada Jahid Tel Aviv ya, salah satu editor gue dan juga salah satu admin dari Pelita Hati Store yang selalu semangat ya, selalu mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Dan Zulpa, sang putri tercintanya itu ya, yang selalu berada ogohan ya, sama kayak anak-anak yang lainnya ya, Zulfa ya. Zulfa, sudah panen belum kamu? Nah, terima kasih banget sudah subscribe Pelita Hati, hampir gue keceplosan Pelita Hati Store ya, karena itu toko gue yang ada di TikTok. Follow juga loh ya, Pelita Hati Store yang ada di TikTok dan juga yang ada di Shopee. Nah, bagi yang belum subscribe, aduh, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden, masa kamu belum subscribe sih? Pelita Hati 207 yang subscribernya ini sudah sampai ribuan gitu loh. Terima kasih banyak. Nah, siapa nih di antara kalian yang kalau nonton YouTube pasti ada deh beberapa di beranda itu YouTuber India lah, YouTuber Korea lah. Lebih banyak sorotannya sih YouTuber Korea ya, seperti Ujung Opa, Ria SW, terus kemudian siapa lagi? Lee Jong Hun itu kayaknya udah Korea atau masih WNI ya? Aku nggak begitu nggak begitu tahu. Nah, begitu saya nonton, sah-sah saja sih ya. Ketika saya pribadi nonton, bagus kontennya tentang makanan Nusantara, kadang tentang bagi-bagi. Ada juga YouTuber yang dari Bali itu yang dia bule gitu ya. Dia juga bagi-bagi ojol. Ada konten kreator bule baik gitu. Terus kemudian banyak banget yang komen semangat, terus yang komen iya aku juga enak tuh makanannya kayak gitu, banyak yang memuji. Tapi tidak sedikit nih di antara mereka itu yang ngerasa kenapa sih ya kita susah payah, yang YouTuber Indo ini susah payah naik luar biasa, sementara mereka itu kayak gampang banget gitu diterima dan tumbuh subur di Indonesia tuh kayaknya gampang banget deh. Nah, saya mencoba untuk menguraikan permasalahan ini dan ya sedikit memberikan opini pribadi ya tentang solusi di antara kemauan netizen yang berkomentar seperti ini. Kenapa sih YouTuber asing itu banyak bertebaran begitu kan di Indonesia? Nah, saya pengen yang pertama saya pengen bahas dulu tentang mental orang-orang Indonesia. Bukan cuma Indonesia ya kita gitu. Jadi mental kita itu kan inferior ya. Apa itu inferior? Inferior itu menganggap satu individu atau kelompok lain itu lebih punya keutamaan dibanding kita. Itu inferior. Misal nih, ketika ada anak hidungnya mancung banget kayak orang India gitu. Terus begitu kulitnya putih dikit gitu, putih banget kayak Cina gitu. Sebetulnya kan orang Indonesia yang mancung, yang putih, yang manis, yang ganteng, yang tinggi, yang cantik, itu kan banyak yang bener-bener original Indonesia gitu. Kalaupun Indonesia terkenal dengan Melayu, dengan Jawanya yang mungkin hampir rata-rata kulitnya sawo matang, ya jangan lupain orang Bugis dong, orang Sunda dong, orang Minang dong, yang kulitnya kebanyakan juga cerah-cerah gitu kan. Ya, walaupun saya Sunda tapi kok kulit saya coklat ya. Hey, gue gak nyalin bapak gue yang orang Madiun ya. Thank you bapak. Tapi intinya budaya inferior ini tuh berasal dari mana? Berasal dari paham feodalisme yang masih bertumbuh subur di Indonesia, diawali dari masa-masa penjajahan. Apa itu feodalisme? Feodalisme itu ada hierarki tertinggi tertentu yang kita rakyat bawah itu harus taat terhadap kelompok-kelompok atas, pejabat, raja,
kemudian kementerian, lalu kepatihan, terus kemudian abdi dalam yang seperti itu. Sementara yang non tadi itu adalah rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat yang tidak memiliki status, rakyat biasa yang bukan raja begitu ya, yang posisinya itu selalu bawahan. Maka mau tidak mau kan kita harus nurut ya kepada jabatan-jabatan atas. Nah, ini adalah feodalisme. Beda lagi dengan birokrasi ya. Birokrasi itu misal seperti pejabat di BPJS gitu, pejabat di ASN negara misal apapun itu. Mereka kan sudah satu pekerjaannya seperti itu, yang kedua juga pelayanan mereka juga ada berhubungan dengan masyarakat, ditambah juga mungkin polisi, TNI. Itu kan memang profesi mereka itu ada hubungannya dengan mengayomi masyarakat. Mereka juga dibayar sehingga kita itu terbantu oleh mereka pada saat ingin mengurus administrasi, ingin mengurus kasus hukum dan lain sebagainya. Itu kan beda. Tapi yang feodalisme ini penganggapan bahwa raja dekat dengan Tuhan, raja adalah wah segala macam. Nah, di sini melahirkan mental inferior, di mana kayaknya saya nggak bisa deh, yang bisa kan si Ono aja gitu. Arab, India. Jadi kalau kita dengar-dengar itu ya, Korea, dengan kecantikan dan dengan ketampanannya, dengan GDP ekonominya yang luar biasa, sehingga kita tuh menganggap bahwa orang asing yang bukan pribumi, yang bukan rakyat Indonesia asli itu pasti amazing, pasti wow, pasti gitu. Nah, mental ini yang harus sebetulnya diperbaiki, bahwa kita semua tuh sama, kita semua tuh equal, kita semua tuh setara, kita semua tuh sederajat. Yang berikutnya adalah kesuksesan, bukan kesuksesan. Yang berikutnya adalah kesukaan orang-orang Indonesia itu kan disanjung. Kayak misal I love Indonesia, I love nasi goreng gitu kan, I love sate gitu, minggir lo miskin. Yang gitu-gitu. Jadi kesukaan orang Indonesia itu kan disanjung gitu kan. Jadi begitu ada hello, my name is Stephanie, I'm from I'm from California, and this is nasi goreng is very, itu kan orang Indonesia. Ya iyalah, nasi goreng itu kan pancen number one nang dunia akhirat, ibaratnya kayak gitu. Jadi karena kesenangan dipuji, jadi sehingga kalau si Paijem, si Juned muji itu kan ya lu siapa yang muji-muji gitu kan, ya lu rakyat sendiri gitu. Kalau muji gitu kayak nggak spesial. Nah, yang berikutnya nih ya, ini ada beberapa faktor kenapa YouTuber asing itu subur banget di Indonesia. Nah, harus diakui juga nih kalau kualitas penyampaian dan kualitas editing video mereka itu tuh bagus. Sementara beberapa konten creator Indonesia yang biasa aja, ya kalau Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, terus kemudian Baim Wong dan Ruben Onsu, Irfan Hakim, itu kan memang mereka punya tim, punya apa ya, mereka bagus-bagus aja ya. Mereka no debat gitu. Maksudnya adalah yang nyinyir-nyinyir itu kan biasanya, ini kan tanah saya, ini kan negara saya dong yang harus mendapatkan pasaran. Ya selama konten kamu bagus, selama konten kamu baik, ini jangan dihubungin sama Pelita Hati Store yang baru mulai ya. Enggak ada. Ini tuh toh saya kan sah-sah saja, ini kan bagi yang berkomentar begitu. Jadi selama videonya kamu bagus, algoritma YouTube itu kan tidak mandang kamu warga negara siapa. Jadi fokuslah kepada penyampaian yang bagus, editing yang bagus, fokus kepada konten yang bagus, nanti juga terpasarkan dengan sendirinya kok. Bapak-bapak penjual nasi goreng punya channel YouTube, dia juga editingnya jelek tapi mungkin banyak videonya, kemudian banyak share-nya, banyak komennya, sehingganya dia juga bisa terkenal dan mendapatkan hati yang keren begitu ya. Maksudnya penayangannya itu bagus di masyarakat. Jadi sah-sah saja ya gitu. Nah, yang berikutnya nih ya. Nah, ini juga nih faktor yang tadi. Negara kita itu kan minim banget pengakuan dari luar negeri, sehingga dapat pengakuan sedikit saja itu bangganya tuh luar biasa. Contoh nih ya, Asia Tenggara itu yang paling terkenal, I'm so sorry, itu Singapura. Singapura tuh punya Universal Studio, bandaranya juga terkeren di dunia, kemudian warganya juga ber-SDM paling tinggi loh di dunia. Juga Singapura yang negara ini tidak lebih ya dari Jakarta, sorry kalau gue salah, tapi koreksi ya kalau gue salah gitu ya. Ini tuh Singapura nih bener-bener terkenal banget. Kemudian ada Bangkok, Thailand.
beberapa industri perfilman syuting di Bangkok, beberapa bintang filmnya, ada Tony Jaa, ada ya banyak lah ya. Itu juga sudah merambak industri Hollywood juga. Ya kalau Jota Slim, Iko Uwais ya kita juga harus mengakui banget ya. Tapi kita sedang membahas negara begitu. Kemudian Kuala Lumpur Malaysia dan Manila Filipina. Miss Universe mereka sudah 4, Miss Internasional mereka, Miss World mereka juga udah masing-masing 1. Kemudian Miss Supranasional. Intinya di dunia pageant mereka juga kental dan kuat sekali ya. Lalu kemudian juga baru Indonesia juga ketolong dengan Bali ya, dengan Balinya gitu, dengan beberapa tokoh-tokoh misal mungkin Agnes Mo, Nicky, Rich Brian, Anggun itu juga yang kalau mereka bilang from Indonesia ya ada sebagian yang ngeh, ada yang enggak gitu. Nah ini sih akhir dari saya ya. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi sah-sah saja ya YouTuber asing itu berkarir di Indonesia selama memenuhi syaratnya tuh maksudnya kayak bayar NPWP lah, mereka juga bayar pajak, dan juga mereka itu tidak melakukan kriminal. Jadi misal tidak ada pencabulan, misal tidak ada pencatutan brand-brand tertentu, misal juga mereka itu bisa diajak kerjasama dengan brand-brand yang mereka sudah bertanda tangan atau mereka itu akan mengendorse sesuatu begitu. Dan bahkan mereka itu tidak sedikit loh mendapat sorotan ke negaranya sana seperti Jepang, kemudian Korea, itu kan bisa membantu entah itu pariwisata dan lain sebagainya. Kan secara tidak langsung mereka juga mempromosikan melalui bahasanya mereka. Kalau menurut saya sah-sah saja, tidak perlu dinyinyirin. Mungkin ya kalau yang rusuh, tidak bayar pajak, kemudian menghina, mungkin saya juga tidak setuju ya dengan YouTuber asing yang ada di Indonesia semacam itu. Tapi sejauh ini Ujung Opa, kemudian Kim Jong Un lagi, Kim Jong Un kalau tidak salah ya, Ria SW, dan beberapa yang lainnya, si Kenta itu, terus ada lagi ya yang asing-asing itu. Kalau menurut saya sah-sah saja, mereka juga baik-baik saja. Dan itu aja nih ya pembahasan kenapa YouTuber Indonesia dan beberapa psikologis masyarakat Indonesia yang gue udah bahas. Makasih banget loh udah menyaksikan sampai tuntas Pelita Hati Store, Pelita Hati 207. Allah, lupa mulu soalnya saya kalau ngonten itu 4 konten ya setiap hari. Banyak pelita hati yang gue urus ya, jadi alemong gue agak sedikit kedabalan waktunya. Thank you so much, udah hampir 13 menit ya kan gue ngoceh di sini. Bagi yang di kendaraan, aku sih berharap kalian hati-hati ya. Kalau ada lampu merah berhenti, kalau ada lampu hijau ya jangan diam di situ. Soalnya diklakson oleh kendaraan yang di belakang dan itu rasanya nggak enak banget. Akhir kata saya pamit undur diri. Pelita Hati 207 hampir store lagi. Pelita Hati 207 pamit undur diri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan.